Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Habibatul Rohmah, NPM 212200001 dari Program Pendidikan Sejarah semester 1 dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Di video ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Praaksara hingga Hindu-Buddha yang diampu oleh dosen pengampu DRA Sumiatun MPD. Di sini saya akan membuat vlog tentang peninggalan-peninggalan masa praaksara hingga Hindu-Buddha yang berada di Provinsi Lampung. Di sini saya akan mengambil peninggalannya yaitu berupa prasasti. Prasasti tersebut yaitu Prasasti Batu Dadak yang berada di Lampung Timur. Sebelum kita membahas tentang peninggalan-peninggalan masa praaksara hingga Hindu-Buddha yang berada di Lampung, yaitu Prasasti Batu Dadak yang berada di Lampung Timur, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang zaman praaksara. Apa sih zaman praaksara itu? Zaman praaksara yaitu berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang memiliki arti sebelum dan aksara yang memiliki arti tulisan. Jadi, zaman praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan atau belum mengetahui sebuah tulisan. Kapan sih dimulai zaman praaksara itu? Belum diketahui dan dibuktikan secara pasti oleh para ilmuwan zaman praaksara itu terjadi. Namun, diyakini bahwa zaman praaksara dimulai sejak manusia purba berada di muka bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Masa praaksara berakhir dengan ditemukannya berupa peninggalan seperti prasasti dan yupa yang bercorak Hindu-Buddha karena adanya pengaruh dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang sudah ada pada masa itu. Prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Baiklah, di belakang adalah gambaran dari kehidupan manusia purba pada zaman praaksara. Di gambar ada contoh dari manusia purba, kehidupannya, tempat tinggalnya, dan mata pencaharian mereka pada zaman praaksara tersebut. Selanjutnya yaitu contoh dari tulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dapat dilihat cara baca dan contoh dari huruf-huruf tersebut di belakang ini. Baiklah semuanya, kita sampai kepada pembahasan tentang prasasti Batu Dadak yang berada di Lampung Timur. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan prasasti itu? Prasasti adalah dokumen yang biasanya ditulis pada benda yang keras dan tahan lama. Prasasti umumnya ditulis pada batu besar. Prasasti mengandung unsur tentang penanggalan, sejumlah tokoh, dan alasan mengapa prasasti tersebut dibuat. Umumnya atau sederhananya, prasasti itu mirip dengan batu nisan. Prasasti Batu Dadak. Prasasti Batu Dadak merupakan salah satu peninggalan dari zaman praaksara hingga Hindu-Buddha yang berada di Provinsi Lampung. Prasasti ini lebih tepatnya ditemukan di Dusun Dadak, Desa Tebing, Kecamatan Perwakilan Melintang, Lampung Timur. Ditemukan sekitaran tahun 1994. Prasasti Batu Dadak terdiri dari 14 baris huruf tulisan Jawa kuno dengan menggunakan bahasa Melayu. Di sisi atas terdapat tulisan berukuran 42 x 11 x 9 cm. Terdapat 7 manusia hewan dan ragam geometri yang memenuhi permukaan dari prasasti Batu Dadak itu sendiri. Isi dari prasasti Batu Dadak sendiri itu menjelaskan tentang peminjaman tanah selama 100 tahun. Peminjaman tersebut dilakukan dengan tujuan mendirikan pembangunan suci. Dan di dalamnya disebutkan juga tokoh seperti Batara Guru Taha, Panca,
Sancaresi, Sankusika, Sangaraja, Mipri, Pusya, dan Patahjala, serta penguasa air, tanah, dan batu. Saat ini, batu dada bisa ditemukan di Museum Lampung. Selanjutnya adalah gambar dari prasasti batu dadak. Dapat dilihat pada gambar di belakang saya, bentuk dan bagaimana ukiran dalam batu dadak. Di prasasti tersebut dijelaskan berupa isi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selain prasasti batu dadak, ditemukan juga prasasti lain yang berada di Lampung. Contohnya yaitu prasasti Batu Bungkuk dan prasasti Ulu Belu. Prasasti Batu Bungkuk ditemukan di Desa Bungkuk, Kecamatan Jubung, Lampung Timur. Prasasti Batu Bungkuk. Prasasti Batu Bungkuk berisi tentang 13 garis huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini menceritakan tentang kejayaan zaman Kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan tersebut mengutuk keras para rakyatnya yang tidak tunduk terhadap pemerintahannya. Prasasti Batu Bungkuk ditemukan pada abad ke-7 Masehi yang diukir pada batu andesit yang berukuran 63 x 63 x 70 cm. Saat ini, tulisan pada batu tersebut atau pada prasasti tersebut tidak dapat terbaca karena adanya aus pada batu. Saat ini, batu tersebut berada di situs Purbakala, Pugung Raharjo, Lampung Timur. Terakhir yaitu penjelasan tentang prasasti Ulu Belu. Prasasti Ulu Belu mengisahkan tentang pemujaan terhadap Trimukti, yaitu pemujaan terhadap Batara Guru, Batara Brahma, dan Batara Wisnu. Trimurti merupakan penguasa air, tanah, dan pohon yang memiliki fungsi untuk menjaga agar masyarakat terhindar dari musuh. Prasasti Ulu Belu berisi tentang 6 baris huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berasal dari abad ke-14 Masehi. Prasasti ini ditemukan tidak jauh dari ditemukannya prasasti Batu Betil yang berada di Desa Ulu Belu, Rebang, Pugung, Lampung. Yaitu penjelasan sedikit mengenai Taman Purbakala Pugung Raharjo. Taman Purbakala Pugung Raharjo terletak di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Pada tahun 1977 atau 1978 hingga tahun 1983 hingga 1984 dilakukan pemugaran di situs Pugung Raharjo oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala. Adapun beberapa fitur yang ditawarkan dari situs Pugung Raharjo yaitu adanya benteng dan parit artefak yang dahulu memiliki fungsi untuk melindungi situs pada Pugung Raharjo. Selanjutnya yaitu punden berundak, kolam megalitik yang menjadi tempat untuk mandi dan untuk memasak atau menciptakan peramuan pada zaman dahulu. Kolam ini diyakini dapat membuat awet muda pada orang yang mengunjungi kolam tersebut. Selanjutnya yaitu situs batu mayat atau batu kandang. Di situs ini terdapat batu tegak yang menjadi ciri khas dari tempat ini dan menjadi nama dari tempat ini. Di dalam rumah informasi sejarah di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga terdapat peninggalan berupa prasasti. Sekian tadi beberapa penjelasan dari peninggalan-peninggalan pada masa Praksara hingga Hindu-Buddha yang berada di Provinsi Lampung. Moral yang dapat kita ambil dari beberapa peninggalan tersebut adalah bahwa kita tidak boleh melupakan peninggalan-peninggalan pada zaman dahulu. Kita harus menjaganya supaya tetap dapat dinikmati oleh generasi setelah kita. Demikian video penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi para penonton, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.